Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak, Bu. Silakan duduk. Perkenalkan, saya Bidan Rindi. Saat ini berdinas di klinik KIA RS Mega Buana yang akan melayani ibu saat ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu Bidan, 3 bulan ke depan kami akan melangsungkan pernikahan dan berencana ingin segera melakukan program hamil. Dan yang kami masih bingung apa saja yang perlu kami persiapkan agar persiapan kehamilan ini bisa berlangsung dengan baik dan nantinya saya bisa hamil dengan kondisi yang sehat. Baik Pak, Bu, terima kasih sudah datang ke kami. Saya akan mencoba membantu Bapak dan Ibu menyelesaikan masalahnya. Jangan khawatir ya Pak, Bu, untuk berbagai keluhan ke saya, karena semua informasi yang kalian sampaikan akan saya jaga kerahasiaannya. Sebelumnya, Pak, Bu, kita akan memulai dengan beberapa pertanyaan. Siapa nama Ibu dan Bapak? Nama saya Ibu Yaswa. Saya dengan Bapak Reski. Berapa umur Bapak dan Ibu? Umur saya 24 tahun Bu. Saya berumur 27 tahun, Ibu. Pekerjaan sehari-hari Bapak dan Ibu apa? Saya guru Bu. Guru. Bapak swasta karyawan tetap. Alamat Ibu di mana? Saya tinggal di Sanggulo Bu. Kalau Bapak? Saya tinggal di Jalan Ahmad Razak. Apakah Bapak dan Ibu punya riwayat penyakit seperti anemia, hipertensi, hepatitis B, asma, dan diabetes? Tidak ada Bu. Tidak ada Bu, hanya apakah Bapak dan Ibu punya penyakit menular seksual atau genetik seperti thalassemia dan hemofilia? Tidak ada Bu. Pernah imunisasi TT sebelumnya? Baru sekali Bu. Baik Bu Naswa, sekarang kita akan timbang berat badan Ibu, ukur tinggi badan Ibu, dan lingkar lengan Ibu ya. Iya Bu. Baik Bu. Baik Bu Naswa, jadi IMT-nya itu 21. Ini normal ya Bu, status gizinya. Nah ini bagus, tetap pertahankan ya Bu. Iya Bu. Dalam persiapan kehamilan yang sehat, Bu Naswa harus mempersiapkan dengan makan makanan yang seimbang. Iya Bu. Nah di sini bisa kita lihat, Bu Naswa perlu mengkonsumsi makanan yang seimbang seperti di sini karbohidrat, protein hewani, nabati, dan buah-buah. Iya Bu. Oke. Dan minum tablet tambah darah minimal 1 minggu itu 1 kali. Iya Bu. Untuk Bapak Reski, menjaga pola makan, olahraga, dan hindari merokok. Oh iya baik Bu. Selain pola gizi seimbang, tak kalah penting juga imunisasi TT agar Bu Naswa dan calon bayi kelak mendapatkan kekebalan terhadap kuman, bakteri, Clostridium tetani yang dapat menyebabkan penyakit tetanus. Saat ini baru TT1. Kapan Ibu mendapatkan suntikan TT1? 3 minggu yang lalu. Baik Bu Naswa, nanti kita lanjutkan TT2 di mana jarak pemberian minimal 4 minggu setelahnya. Masa perlindungannya itu selama 3 tahun. Kemudian kita lanjutkan dengan TT3 minimal pemberian 6 bulan setelah TT yang kedua. Masa perlindungannya itu selama 5 tahun. Kemudian kita lanjut lagi TT yang keempat. Masa pemberiannya itu 1 tahun setelah TT3 dan ini masa perlindungannya 10 tahun. Kemudian yang terakhir adalah TT yang kelima. Minimal pemberiannya itu 1 tahun setelah TT yang keempat dan masa perlindungannya ini lebih dari 25 tahun. Nah Pak, Bu, ada yang perlu kita perhatikan juga sebelum kita melakukan kehamilan yang sehat, yaitu kita harus mewaspadai beberapa penyakit seperti anemia, diabetes, hepatitis B dan POS, dan juga
penyakit genetik seperti thalassemia dan hemofilia. Iya Bu, Ibu Bidan saya mau bertanya. Ya Bu, Apa resikonya kalau kita terkena penyakit anemia? Anemia adalah kondisi di mana kadar hemoglobin di dalam darah kurang dari normal. Jadi risiko anemia pada ibu hamil yang pertama pertumbuhan janin lambat, risiko pendarahan saat melahirkan, dan berat badan lahir rendah. Iya Bu. kira-kira apa gejala diabetes mellitus dan dampaknya Bu? Tandanya itu seperti mudah haus, mudah lapar, sering buang air kecil, mudah lelah, dan ngantuk. Ini bisa berdampak pada saat melahirkan. Resikonya seperti bayi lahir besar, bayi prematur, dan meningkatkan risiko diabetes pada kehamilan selanjutnya. Betul. Baik Bu. Selanjutnya ada penyakit hepatitis B dan TORS. Nah, hepatitis B adalah peradangan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Virus hepatitis B dapat ditemukan dalam cairan tubuh penderita seperti produk darah, cairan vagina, dan cairan tubuh lainnya. Bahaya hepatitis B bagi ibu adalah kerusakan hati kronis, risiko pelemahan hati akut selama kehamilan, kelahiran prematur, dan pendarahan. Nah, pada janin, kelahiran prematur, badan bayi lahir rendah, gangguan fungsi tubuh. Selanjutnya ada TORS. TORS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, dan hypersymplevirus 2 atau HSV2 serta virus lainnya. Ini bisa berbahaya bagi ibu hamil seperti keguguran atau kehamilan prematur. Sedangkan pada janin, kelainan bawaan seperti gangguan pendengaran, keterlambatan perkembangan, masalah penglihatan, kerusakan otak, dan bahkan kematian. Selanjutnya ada penyakit genetik seperti thalassemia dan hemofilia. Nah, Pak, Bu, thalassemia adalah penyakit kelainan sel darah merah akibat kekurangan protein yang membuat sel darah merah yang menyebabkan sel darah merah mudah pecah, sehingga penderita mengalami kurang darah berat yang dapat mengancam jiwa. Penyakit ini diturunkan oleh kedua orang tua membawa sifat thalassemia kepada anak kandung dan keluarganya. Nah, sedangkan hemofilia adalah penyakit atau gangguan faktor pembekuan darah dalam tubuh yang menyebabkan pendarahan sulit berhenti atau berlangsung lebih lama. Penyakit ini diturunkan oleh salah satu atau kedua orang tua kepada anak kandung dan keturunannya. Nah, Pak, Bu, selain kita memperhatikan gizi, imunisasi, serta penyakit yang perlu diwaspadai saat hamil, ada 3 aspek penting yang tak kalah pentingnya, seperti mental, ekonomi, kesetaraan gender. Nah, mental ini kita harus siap menghadapi perubahan emosi, saling mendukung. Kemudian ekonomi, siapkan biaya hamil, persalinan, imunisasi, perawatan anak. Kemudian kesetaraan gender, berbagi peran, suami ikut mendampingi, bukan hanya tugas istri. Iya Bu. Masih ada yang perlu ditanyakan Pak, Bu, atau ada yang kurang jelas? Luar biasa penjelasannya Bu. Akhirnya apa yang kami belum ketahui selama ini kami sudah tahu, dan kami bisa mempersiapkan diri sedini mungkin untuk bisa merencanakan kehamilan yang sehat. Terima kasih sudah datang Pak, Bu. Jika masih ada yang perlu dikonsultasikan, jangan sungkan untuk datang berbagi dengan kami di sini, Pak, Bu. Iya Bu. Baik, terima kasih. Baik Bu. Terima kasih Bu Bidan. Terima kasih Dik. Demikianlah video simulasi KIE kehamilan sehat dari kami, mahasiswa kebidanan Universitas Mega Buana Palopo. Saya Riri Ramadhani selaku bidan. Saya Rizky Wafika sebagai suami. Saya Rindiani selaku pengamat kesalahan dari video kami. Kan nama saya Nasusha Munajeh. Di sini saya sebagai istri. Saya Nur Aulia selaku pembaca kebenaran dari video kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.